Swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu dosen penguji dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing beserta rekan-rekan Prodi Magister Ilmu Linguistik Universitas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenankan saya Niputu Mera Purnamayanti pada hari ini untuk menyajikan hasil penelitian saya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membagikan PowerPoint terlebih dahulu. Mohon maaf, saya izin bertanya, apakah PowerPoint saya sudah terlihat, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sudah MIL lihat, sekalian? Ya, sudah lihat. baik, terima kasih. Hasil penelitian yang akan saya jelaskan atau paparkan pada hari ini, yaitu berkenaan dengan semiotik multimodal dalam iklan kosmetik. Pada saat ujian proposal penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen penguji. Saran yang pertama yaitu berkaitan dengan fokus penelitian, yang pada saat itu saya mengusulkan penelitian terkait dengan interrelasi semiotik multimodal dengan tindak tutur ilokusi, namun dengan beberapa diskusi atau saran pada saat itu, dan juga saya juga sempat berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing, sehingga saya akhirnya memutuskan yaitu untuk membatasi fokus penelitian hanya pada analisis semiotik multimodal dalam iklan kosmetik. Sehingga rumusan masalah pun berganti menjadi dua, yaitu yang pertama, apa sajakah jenis semiotik multimodal yang terdapat dalam iklan kosmetik, dan yang kedua, bagaimanakah penyampaian makna kecantikan melalui iklan kosmetik, melalui semiotik multimodal dalam iklan kosmetik. Yang pertama, apa sajakah jenis-jenis? Dalam hal ini, 12 iklan kosmetik yang menjadi sumber data penelitian akan dianalisis apa saja mode-mode semiotik atau sumber-sumber makna yang mengarah pada jenis semiotik multimodal. Apakah jenis semiotik multimodal yang secara lengkap seperti visual, gestural, audio, spasial, kemudian linguistik benar-benar semua terdapat dalam iklan tersebut secara keseluruhan, atau terdapat perbedaan pada per adegan atau setiap adegan di suatu iklan tersebut. Kemudian dari semiotik multimodal, dari jenis-jenis semiotik multimodal yang telah didapatkan pada rumusan masalah pertama sudah terjawab, tentunya menyiratkan akan makna. Jadi semiotik multimodal tersebut menyiratkan akan makna, dan makna-makna kecantikan tersebut dalam hal ini selanjutnya dianalisis kembali terkait dengan penyampaian maknanya. Dalam hal ini penyampaian makna, apakah ada makna-makna kecantikan yang sama sekali tidak berubah dalam artian makna tersebut tetap, atau makna tersebut mengalami transformasi atau perubahan, atau bahkan mengarah kepada penyempitan makna atau perluasan makna. Kemudian saran yang kedua pada saat ujian proposal di tanggal 23 November itu terkait dengan kajian pustaka. Pada saat itu Bapak Ibu dosen penguji menyarankan saya untuk memberikan uraian perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan saat ini ketika saya menyebutkan penelitian terdahulu tersebut. Misalnya seperti yang pertama, penelitian Artika tahun 2018 dengan judul sebagai berikut, di mana poinnya adalah penelitian tersebut menganalisis makna-makna kecantikan dalam iklan kosmetik dari segi konotasi denotasi dengan hanya melihat tulisan, tuturan, maupun simbol-simbol atau representasi visual. Sedangkan perbedaannya, atau jika dibandingkan dengan penelitian saya saat ini, adalah terfokus pada analisis makna kecantikan secara sistemik. Artinya tidak hanya melihat dari sumber atau mode semiotik dalam representasi visual ataupun hanya verbal berupa tulisan dan tuturan, tetapi juga dari bunyi, kemudian musik, ada gerakan tubuh, tatapan mata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu Ahmad, pada penelitiannya tahun 2020 dengan judul sebagai berikut, menyatakan bahwa makna-makna kecantikan itu hanya diungkapkan saja, hanya setelah makna-makna kecantikan pada iklan Pond's tersebut dianalisis, kemudian makna-makna kecantikan tersebut hanya dipaparkan saja tanpa adanya analisis lebih lanjut akan makna tersebut. Nah, inilah yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya saat ini, di mana makna-makna kecantikan yang sudah saya dapat, yang sudah saya analisis, selanjutnya ditelaah kembali akan makna-makna saja yang mengalami transformasi dan ataupun makna-makna yang mengalami pergeseran. Begitu juga dengan penelitian Pradipta pada tahun 2021 dengan judul sebagai berikut, yang benar-benar mengungkapkan bahwasanya makna kecantikan itu
berada atau ada di balik tanda-tanda visual. Sedangkan dalam perbedaannya dengan penelitian saya saat ini adalah makna-makna kecantikan itu ada di balik beragam mode semiotik atau beragam sumber makna. Landasan teori, karena fokus analisis dalam penelitian ini adalah semiotik multimodal, oleh karena itu yang menjadi landasan teori utama yaitu dalam hal ini semiotik multimodal dari Anstey dan Bull pada tahun 2009, di mana yang menyatakan bahwasanya semiotik multimodal sebagai bagian dari semiotika sosial yang menggabungkan 5 mode, yaitu ada visual, baik dari foto, gambar, warna, kemudian gestural berupa gerakan tubuh dari figur iklan tersebut, kemudian tatapan mata, kemudian ekspresi wajah, selanjutnya spasial dari jarak dan posisi antar figur iklan ataupun jarak dan posisi antar objek-objek yang terdapat dalam iklan. Audio mengarah kepada bunyi, musik, kemudian linguistik yang dalam hal ini mengarah pada kata, frasa ataupun kalimat yang dituturkan ataupun yang diungkapkan secara tertulis oleh baik itu oleh pengisi suara iklan maupun secara langsung oleh figur iklan, dan semua mode-mode semiotik ini selanjutnya itu menyampaikan makna secara sistemik atau holistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini masih tetap yaitu iklan kosmetik dalam media digital YouTube, namun dibatasi pada saat itu Bapak Ibu dosen penguji menyarankan bahwasanya saya terlalu banyak menggunakan sumber data yang dalam hal ini terlalu banyak menggunakan iklan-iklan kosmetik, dan agar sesuai seharusnya itu bisa dibatasi jumlah iklan kosmetiknya, dan ketika sudah dibatasi jumlahnya itu diharapkan dapat merepresentasikan akan fokus penelitian atau tujuan penelitian, dan dalam hal ini saya sudah memilih 12 iklan kosmetik yang terbagi menjadi 2, yaitu bagian iklan kosmetik kategori lotion atau pelembut kulit dan kategori sampo atau pencuci rambut dengan pemaparan nama iklan atau jenis iklan sebagai berikut. Selanjutnya metode dan teknik pengumpulan data yaitu metode simak dengan teknik sadap catatan rekam. Kemudian metode dan teknik analisis data yaitu metode padan dan metode agih. Jadi pada saat ujian proposal, Bapak Ibu dosen penguji mengatakan bahwasanya apa yang saya teliti ini tidak hanya menekankan akan unsur kelinguistikan, tetapi ada juga unsur di luar linguistik atau non-linguistik. Dan pada saat itu saya hanya mencantumkan metode dan teknik analisis data hanya metode agih saja, metode dengan unit analisis di dalam bahasa itu sendiri. Sedangkan setelah ujian proposal, Bapak Ibu dosen penguji menyarankan saya menambahkan metode padan. Dan ternyata setelah saya membaca beberapa referensi terkait, ternyata seperti halnya apa yang terdapat dalam iklan kosmetik ini seperti gerakan tubuh, tatapan mata, musik, itu termasuk dalam atau menekankan unsur non-linguistik. Oleh karena itu, untuk metode dan teknik analisis data yaitu metode agih dan metode padan. Kemudian untuk metode penyajian hasil analisis data yaitu metode informal. Jadi semua rumusan permasalahan yang telah saya analisis menggunakan landasan teori semiotik multimodal tersebut diuraikan secara deskriptif menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya yaitu masuk pada hasil penelitian, mencakup 2 hal yaitu jenis-jenis semiotik multimodal dalam iklan kosmetik, dan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana penyampaian makna kecantikan dalam iklan kosmetik tersebut. Ada beberapa unit analisis yang saya tunjukkan untuk merepresentasikan jawaban dari rumusan masalah pertama. Seperti halnya yang terlihat pada layar, di sini terdapat keterangan adegan pertama iklan Viva Menir Beauty Lotion pada tahun 1993. Jadi berdasarkan ilustrasi iklan tersebut, terdapat 4 orang perempuan dengan penampilan menggunakan kemben, kemudian dengan rambut yang digelung dengan konde, yang sedang melakukan peramuan atau sedang meramu rempah-rempah. Kemudian di sana juga terdapat adanya beberapa peralatan tradisional, kemudian mereka sedang berada dalam jarak yang saling berdekatan, dan juga mereka berada di suatu ruangan seolah bernuansa tradisional Jawa. Dan di sini ada juga salah satu dari mereka seperti yang sedang duduk ini yang menunjukkan ekspresi wajah senyum. Dan selain itu, pada adegan pertama ini terdapat pula bunyi musik tradisional Jawa. Ya, jadi berdasarkan hal tersebut, maka adegan pertama iklan Viva Menir Beauty Lotion mengandung atau memiliki semiotik multimodal dengan jenis visual, spasial, gestural, dan juga audio. Selanjutnya, gini dulu. Yaitu adegan kedua iklan Viva Menir Beauty Lotion seperti ini, yaitu terlihat
Terlihat seorang perempuan bagaikan putri keraton yang sedang menuangkan air secara perlahan dengan tatapan mata yang tajam. Kemudian ada juga larutan mangir. Larutan mangir yaitu air dan juga bubuk mangir yang sudah dihaluskan sebagai berikut. Jadi mangir itu adalah campuran atau perpaduan antara beberapa rempah-rempah yang sangat khas untuk kecantikan yang sudah dipercaya sejak dulu perempuan tempo dulu Indonesia. Dan di sini mangir tersebut dengan perpaduan temu giring, kemudian kunyit, akar wangi, dan juga cendana yang memang sangat baik untuk kehalusan dan kelembutan kulit. Sehingga berdasarkan selain itu dalam adegan kedua ini juga terdapat bunyi musik tradisional Jawa sekaligus tuturan dari pengisi suara iklan sebagai berikut. Ya, jadi terdengar jelas terdapat musik tradisional Jawa, kemudian selain itu juga terdapat tuturan dari pengisi suara iklan. Dari tradisi kecantikan tempo dulu, Viva meramunya kembali untuk Anda. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya adegan kedua, khusus adegan kedua iklan Viva Mangir Beauty Lotion ini merepresentasikan akan makna kecantikan alami, bahwa kecantikan yang diusung atau kecantikan yang benar-benar diagungkan di sini adalah kecantikan secara alami, yang dalam hal ini yaitu menggunakan bahan-bahan alami seperti mangir dan rempah-rempah lainnya, dan bukan hanya sejak dulu, tapi bukan hanya zaman dahulu atau tempo dulu saja perempuan tersebut dapat merasakan akan kecantikan alami tersebut, namun kini sudah hadir melalui produk Viva Mangir Beauty Lotion yang sudah diproduksi oleh Viva Cosmetics. Berdasarkan hal tersebut, maka adegan kedua ini memiliki jenis semiotik multimodal visual, spasial, gestural, audio, dan linguistik. Dan adegan ketiga, untuk adegan ketiga yaitu terdapat botol kemasan Viva Mangir Beauty Lotion dengan warna kuning, kemudian juga seolah-olah bagian tengah dari botol tersebut diperbesar sehingga muncul visualisasi dari figur iklan tersebut, yaitu 4 orang perempuan dengan bagaikan putri keraton Jawa dengan penampilan seperti itu, kemudian mereka saling berdekatan juga duduk, dan selanjutnya mereka saling meramu, dan terdengar juga musik tradisional Jawa serta tuturan dari pengisi suara iklan sebagai berikut. Ya. Tidak ada terdengar audionya. Sama iya. sekali dari tadi tidak ada terdengar. Oh ya, baik Ibu. Coba. Dari tadi juga tidak ada berapa kali saudara mutar. Ya, mohon maaf, apakah sekarang sudah terdengar? Iya, baru. Mohon maaf Ibu, mungkin kesalahan teknis. Ya, jadi di sana terdapat tuturan dari figur iklan, yaitu Viva Cosmetics untuk kulit yang Anda dambakan. Seperti itu. Jadi produk Viva Mangir Beauty Lotion ini dengan ekstrak rempah-rempah di dalamnya, kemudian diperkuat dengan ilustrasi figur iklan yang bagaikan putri keraton Jawa dengan bukan hanya ditunjukkan dengan adanya rempah-rempah di sana, adanya gerakan mereka yang meramu, tetapi terlihat juga nuansa tradisional, nuansa perempuan tempo dulu yang menegaskan cantik alami, bukan hanya cantik alami itu dari segi kulit yang kuning langsat ataupun halus dan lembut, tetapi juga kecantikan dari dalam, yang dari mana kecantikan dari dalam ini dapat tergambar dari gerakan tubuh figur iklan tersebut yang secara perlahan dalam meramu atau meracik dari rempah-rempah tersebut, dan gerakan tubuh secara perlahan tersebut merepresentasikan akan kecantikan dari dalam yang menegaskan bahwa perempuan tempo dulu adalah cantik dengan sikapnya mereka yang anggun, kemudian yang lemah lembut. Selanjutnya yaitu iklan Citra Sakura Fairy pada tahun 2000-an. Di sini terdapat seorang perempuan, yaitu artis yang bernama Febi Rastanti, yang muncul dengan wajah ceria, kemudian dengan dress warna merah muda, ada di dalam sebuah klinik kecantikan. Selain itu juga letak atau ia berdiri di tengah-tengah. Kemudian selain itu terdapat juga bunyi gitar akustik dan tuturan dari figur iklan tersebut secara langsung sebagai berikut. Aku ingin kulit cerah merona yang bersih.
Ya, jadi apa yang disampaikan artis Feby Rastanti ini menegaskan bahwasanya dirinya bahkan mewakili juga perempuan-perempuan yang lainnya benar-benar menginginkan kecantikan yang alami namun tetap dengan indikator warna-warna kulit yang tidak kuning langsat seperti tempo dulu, namun yang diharapkan adalah cerah merona. Jadi cerah merona itu adalah yang putih, bersih, kemudian bersinar, segar, dan kemerah-merahan bagaikan bunga sakura. Kemudian adegan kedua terlihat di sini Feby Rastanti yang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih dan kecewa, yang sedang menyentuh salah satu lengannya, kemudian dengan tampilan baju yang warna pucat seperti itu, kemudian akhirnya bertemu dengan seorang perempuan yang menurut saya ini adalah pakar kecantikan dalam klinik kecantikan tersebut. Dan selain itu juga terdapat tuturan dari figur iklan dan bunyi gitar akustik sebagai berikut. Itu aku dulu. Udah coba berbagai lotion pemutih, tetap usah. Pernah juga coba lotion mahal, tetap aja putih pucat gak bersinar. Ya, jadi adegan kedua ini menegaskan bahwasanya bahwasanya kecantikan yang benar-benar memang diharapkan itu adalah kecantikan alami, namun dengan dari segi fisik atau penampilan kulit yang cerah merona, bukan kulit yang kusam dan benar-benar tampak pucat. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar iklan Citra Sakura Fairy UV ini menegaskan kecantikan perempuan yang alami, namun bagaikan bunga sakura, bagaikan penampilan-penampilan perempuan-perempuan yang ada di negara Jepang, yang dimana bisa dilihat penampilan kulitnya tersebut adalah putih, bersih, kemudian cerah dan juga merona, seolah-olah bagaikan bunga sakura. Akhirnya aku punya kulit cerah merona yang bersinar. Caranya? Citra Sakura dengan kekuatan ekstrak sakura Jepang dan vitamin B3 bekerja hingga ke dalam, jadikan kulit segar cerah merona. Ya. Dan yang terakhir itu adegan keempat, sudah terlihat di sini ada Feby Rastanti kembali, namun dengan pencerminan seolah dirinya ada sebanyak 2, sehingga ada 3 kali pencerminan di sini. Yang pertama dengan kulit yang tampak kusam, kemudian akhirnya putih bersih, dan akhirnya putih cerah, segar, dan berwarna kemerah-merahan bagaikan bunga sakura. Jadi apa yang makna kecantikan yang dibentuk melalui semiotik multimodal dalam iklan Citra Sakura Fairy UV ini adalah menegaskan kecantikan perempuan yang alami bagaikan bunga sakura, bagaikan perempuan-perempuan Jepang. Kenapa perempuan-perempuan Jepang? Karena bunga sakura itu erat kaitannya dengan simbol kecantikan dari negara Jepang. Selanjutnya yaitu iklan Sunsil telur dan madu. Di sini dalam kategori sampo terlihat itu ada sarang lebah, kemudian madu, kemudian juga ada lebahnya, ada tulisan tips perawatan rambut secara alami, dan juga seorang perempuan yang tersenyum. Dan terdapat tuturan dari figur iklan tersebut sekaligus adanya bunyi suara lebah. Lebah, makhluk mengagumkan penghasil madu yang kaya akan gizi. Sejak dulu sari madu digunakan untuk keramas karena gizinya sangat baik untuk membuat rambut jadi sehat. Lebah. Kemudian adegan kedua dari iklan Sunsil telur dan madu ini terdapat beberapa butir telur, dan juga ada produk sampo Sunsil berwarna kuning, dan juga seorang perempuan dengan rambut yang dapat dilihat yaitu rambutnya terlihat rapi, kemudian hitam, panjang, dan juga artikan halus. Waktunya merah. Ya. Selanjutnya apa yang dapat disimpulkan dari rumusan masalah yang pertama adalah semiotik multimodal yang terdapat dalam iklan kosmetik. Dalam 12 iklan kosmetik tersebut tidak selalu sama. Dalam artian terdapat beragam jenis semiotik multimodal dalam iklan kosmetik. Baik itu keberagaman tersebut terletak pada adegan dalam iklan atau secara keseluruhan. Dan akhirnya semiotik multimodal yang telah diperoleh mengandung makna-makna kecantikan sebagai berikut. Dan dari makna-makna kecantikan tersebut, saya analisis dalam konteks penyampaian. Dan dalam hal ini, untuk penyampaian makna kecantikan dalam iklan kosmetik, ada yang mengalami perubahan atau transformasi dalam iklan kosmetik kategori produk sama dan merek produk berbeda, yaitu dari kulit kuning langsat menjadi kulit putih bening bagai bengkoang, kulit harum mangir menjadi kulit harum bengkoang. Kemudian perubahan atau transformasi makna kecantikan juga terdapat pada iklan kosmetik Citra Body Lotion dengan iklan Citra Sakura Fairy UV tahun 2019, yaitu dari kulit kuning langsat menjadi kulit putih merona, putih segar cerah merona, kemudian dari kulit harum mangir menjadi kulit harum bunga sakura.
Kemudian makna yang tetap sama sekali tidak berubah terdapat pada iklan sampo Sari Ayu pada tahun 1994 dan 2001, yaitu rambut hitam legam, panjang lurus berkilau. Hitam legam di sini adalah rambut yang benar-benar sangat alami, khas perempuan Indonesia yang benar-benar sangat hitam warnanya. Kemudian persamaan makna atau makna yang tidak berubah sama sekali juga terdapat pada iklan Clear Menthol dan juga Clear Coconut Rice Freshness tahun 2021 yang sama-sama menegaskan makna kecantikan adalah seorang perempuan dengan sosok seorang perempuan yang memiliki rambut yang tidak hanya berkilau ataupun halus dan lembut, tetapi juga bersih dan sehat alami, yaitu bersih dari ketombe. Kemudian dalam hal ini iklan Sunsilk Telur dan Madu tahun 1998 dengan iklan Sunsilk Thick and Long tahun 2019 menekankan adanya pergeseran makna yang dalam hal ini yaitu penyempitan makna dari makna umum ke makna khusus, yaitu rambut hitam panjang tebal. Jadi perempuan pada tempo dulu dianggap cantik apabila rambutnya benar-benar rambutnya adalah tebal atau lebat atau subur seperti itu. Namun kini lebih dispesifikkan lagi atau lebih dikhususkan kembali, di mana perempuan kini cantik jika rambutnya adalah hitam panjang dan 2 kali lebih tebal. Dan 2 kali lebih tebal ini merepresentasikan akan istilah makna kecantikan rambut, yaitu rambut badai. Ya, jadi apa yang dapat disimpulkan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya terdapat beragam jenis semiotik multimodal, namun keberagaman tersebut merujuk pada jenis semiotik multimodal yang muncul dalam setiap adegan iklan maupun yang muncul secara keseluruhan dan menyiratkan akan makna-makna. Dan makna-makna kecantikan tersebut menegaskan akan perubahan makna atau transformasi, menegaskan akan adanya penyempitan makna, dan menegaskan akan menegaskan perubahan makna serta menegaskan penyempitan makna. Perubahan makna pada iklan kosmetik dengan kategori produk yang sama ataupun dengan kategori yang sama namun merek produk yang berbeda. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian saya tentang semiotik multimodal dalam iklan kosmetik. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Dr. Nyoman Sujaya. Saya akhiri dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Selamat sore, salam sehat.